Apa sebenarnya tujuan dari ERPA ini? Sebetulnya tujuan utamanya yaitu kita membantu laju ambulan supaya lebih cepat sampai ke rumah sakit. Ide mendirikan ini awalnya seperti apa? Ide awalnya itulah Pak, prihatin melihat kepekaan masyarakat terhadap kendaraan-kendaraan emergensi ini sangat kurang. Dari polisi ada nggak izinnya? Di lantas misalnya? Dari lantas kita belum dapat izin. Kalau boleh tahu pengawalan ini bayar nggak? Kita nggak pernah dibayar dan kita juga nggak mau dibayar gitu Pak. Nah, apa yang membuat hal yang menyenangkan? Kalau saya pribadi merasa bahagia, senang ketika pasien itu bisa lebih cepat sampai ke tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, banyak cara untuk bisa membantu sesama manusia. Di Jakarta itu terkenal dengan pasukan Pak Ogah. Tugasnya adalah menjaga perempatan jalan. Tetapi itu tidak gratis. Setiap yang melintas, seseorang pasti akan menyumbang ala kadarnya. Itu bergerak di sektor pengaturan lalu lintas. Di Aceh ada namanya ERPA, Emergency Relawan Patwal Aceh. Anak-anak muda ini bertugas mengawal mobil ambulan, baik yang emergensi maupun yang tidak, tapi terutama khususnya yang emergensi. Tujuan mereka adalah bagaimana mengatur arus lalu lintas sehingga laju emergensi itu bisa dengan mudah tanpa ada kendala. Apa sebenarnya misi, visi, dan tujuan dari ERPA ini yang lahir pada tahun 2019? Kami mengundang anak muda, salah satu perwakilannya adalah Bayi Haki. Assalamualaikum Bayi Haki. Waalaikumsalam. Ya, buka dikit lah ya, udah 1 meter ya. Nama panggilannya apa? Boy. Boy aja. Boy. Biasanya saya bisa tebak tuh kalau Bayi Haki pasti kerennya Boy, gitu ya, catatan si Boy. Tapi malam ini penuturan dari Bayi Haki, bukan catatan si Boy. Apa sih tujuannya untuk membentuk ERPA ini? Saya kadang-kadang sambil minum kopi tiba-tiba, minggir, gitu kan. Mobil ambulan lewat sampai diantar ke rumah sakit. Apa sebenarnya tujuan dari ERPA ini? Sebetulnya tujuan utamanya yaitu kita membantu laju ambulan supaya lebih cepat bisa mengantar pasien yang sifatnya terutama yang emergensi lebih cepat sampai ke rumah sakit. Memang selama ini kalau bunyi sirine ambulan itu pengguna jalan masih membandel gitu? Ya begitulah Pak, yang realita yang kita dapati di jalan ya kan. Nggak paham atau memang tungang Mas Aceh atau bandel? Kayaknya begitu sih Pak. Bandel ya? Bandel, karena kalau kita bilang kemungkinan buat SIM-nya pun SIM tembak kayaknya. Oh gitu, nggak ngerti harus lalu lintas tuh ya? Karena kan sebetulnya ambulan itu merupakan prioritas kedua setelah pemadam kebakaran yang mempunyai prioritas yang tidak boleh diganggu gugat. Contohnya pun mereka bisa menerobos di lampu merah tanpa ada hambatan apapun. Namanya juga mobil ambulan gitu. Mobil ambulan. Tapi kenyataan yang kita dapati sekarang banyak masyarakat yang kurang paham tentang kendaraan yang prioritas ini. Ide mendirikan ini awalnya seperti apa? Ide awalnya itulah Pak, prihatin melihat keadaan khususnya di Aceh ini, kepekaan masyarakat terhadap kendaraan-kendaraan emergensi ini sangat kurang. Disitulah lahir dari rasa iba dari kawan-kawan ini inisiatif untuk yuklah kita bantu untuk kawal kendaraan-kendaraan yang bersifat emergensi ini agar lebih cepat sampai ke tujuan. Ini berarti tahun 2019 ya? 2019. Itu loh, saya lihat kalau di Jakarta tuh biasanya kalau membawa orang ke pemakaman biasanya ada motor di depan bawa bendera kuning, gitu kan? Nah, ini lahirnya di Banda Aceh atau di mana dulu?
Awal mulanya lahirnya di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Lalu berkembang ke seluruh berkembang Aceh. ke ada di setiap kabupaten. Sekarang di 23 kabupaten ada. Kalau untuk semua kabupaten belum semua juga, Pak. Tapi kita kalau di wilayah timur ada di Aceh Timur. Aceh Timur. Kemudian ada di Paseh, itu gabungan dari Luhuk Semawe sama Aceh Utara. Kemudian ada yang di Biren. Yang terakhir lintas timur itu ada P2 Jaya, gabungan dari PD dan PD Jaya. Kemudian di lintas barat selatan itu ada namanya Erpa Melabuh. Kemudian ada di Aceh Selatan satu lagi. Ada berapa anggota di seluruh Aceh? Kalau anggota untuk seluruh Aceh lebih kurang ada sekitar 100 orang. 100. Umumnya anak-anak muda? Ya, usianya berapa? Usianya rata-rata dari 20 sampai 40-an. 20 sampai 40-an. Artinya ada juga yang sudah bekerja. Iya, sudah. Nah, kalian kan mengawal nih. Iya, betul, Pak. Mobil ambulan melaju dengan tinggi. Lalu kalian juga rata-rata harus mengikuti ritme dari ambulan itu kan. Tidak mungkin kalau ambulan kencang kalian justru melek akhirnya. Nah, enggak pikir risiko itu. Kalau risiko pasti ada lah, Pak. Ada ya. Ada yang pernah jatuh misalnya? Atau tabrakan karena mengawal? Pernah sih kejadian kayak gitu, Pak. Mungkin lagi ngawal tiba-tiba mobil di depan, mobil masyarakat tiba-tiba dia nyelip langsung di depan. Disitulah terjadi crash. Crash ya. Tapi belum ada yang meninggal kan? Belum ada yang meninggal. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan. Namanya juga ini kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja sosial, Tuhan juga melindungi kalian kan gitu kan. Ini kendaraannya kendaraan pribadi semua? Iya, kendaraan pribadi semua. Yang paling banyak rata-rata apa bebek atau gimana? Lebih banyak sih rata-rata Matic sih, Pak. Matic ya, Matic itu aksesorisnya apa aja tuh? Ada serenenya? Ada dari serene, ada dari strobo juga. Nah, itu untuk istilahnya lebih mempermudah dalam kita melakukan pengawalan. Tapi tetap kita garis bawahi pada seluruh anggota, kita tidak boleh memainkan semua aksesoris itu di luar daripada pengawalan. Jadi jangan nanti ketika kita lagi jalan-jalan, lagi ada macet, kita hidupin serene, mainin strobo, mainkan lampu gitu ya. Itu yang kita garis bawahi sama anggota, itu yang tidak boleh kita lakukan. Oke, organisasi ini punya izinnya nggak? Kalau izinnya alhamdulillah tahun kemarin kita udah ngurus dari Kesbangpol juga. Kesbangpol. Nah, itu lagi kita nunggu kiriman dari pusatnya juga. Oh, ini ada pusatnya? Kalau di Kesbangpol kan kita ngurusnya di Kesbangpol Provinsi. Aceh, Provinsi. Jadi kan kata dari Kesbangpol berkas kita ini dinaikkan lagi ke pusat sama mereka. Ke pusat maksudnya ke Jakarta? Ke Jakarta. Enggak dong, mestinya nggak mestilah, ini kan lokal ya. Enggak ada aja birokrasi itu. Emangnya nih ormas pemuda, ormas politik, ada aja. Dari polisi ada nggak izinnya? Dari Dirlantas misalnya? Dari Dirlantas kita belum dapat izin. Hanya koordinasi aja gitu ya. Tapi mereka tahu kan? Polisi tahu bahwa tugas-tugas kemanusiaan kalian tahu kan? Jangan sampai tugas kalian mulia, tugas kalian baik, tiba-tiba polisi memandang lain, lalu ditangkapin. Urusan apa kalian, kan ada patroli gitu-gitu ya. Nah, SIM punya semua ya? Alhamdulillah untuk SIM itu syarat utama juga. Jangan nanti buat ini kan tiba-tiba nggak ada SIM gitu ya. Betul. Oke, ini kendaraan pribadi tadi. Iya, betul. Kalau boleh tahu pengawalan ini bayar nggak? Kita nggak pernah dibayar dan kita juga nggak mau dibayar gitu, Pak. Mungkin ya sekedar untuk ini aja. Pernah dari keluarga siap kita ngawal, pernah dikasih, tapi kita udah berjanji sama seluruh tim juga. Bisa kita bilang lah maklumat tim ERPA ini haram kita ngambil uang dari keluarga pasien. Manifestonya gitu ya. Iya. Jadi kalau begitu kan butuh bensin nih. Iya, betul. Dari mana sumbernya? Alhamdulillah ada sendiri, Pak, dari pribadi semua. Alhamdulillah dari kawan-kawan juga ada yang udah bekerja kayak gitu. Oh, udah bekerja subsidi gitu ya. Jadi siangnya mereka bekerja, malamnya ada waktu baru kita stay untuk pengawalan kayak gitu. Ini kan artinya berantai ya. Misalnya ada pasien dari Lok Semawe. Nah, apakah dari Lok Semawe ini sampai batas mana? Sampai Biren atau di mana? Misalnya nih ambulan ini ada orang kredit nih, sangat emergensi sehingga butuh. Dari Lok Semawe sampai di mana batasnya?
Kalau di anggota di Lok Semawe biasanya mereka lepasnya di apa tuh? Jalan KKA Pak ya. Jalan KKA. Jalan yang tembus itu. Terus yang nampung baru nampungnya nanti dari anggota Biren. Di Biren sampai mereka sampai perbatasannya sendiri biasa nanti Bateli. di Jenip kayak Jenip. gitu. Terus baru disambung lagi dari berantai itu ya. Berantai. Sampai di disambut Kutaraja sini. Sistem koordinasinya gimana? Kita alhamdulillah ada grup WhatsApp juga. Jadi lebih mempermudah komunikasi. Ini udah bergerak ini ya. Iya, udah sampai kemari gitu ya. Iya. Enggak pakai radio gitu. Kalau untuk saat ini belum, mudah-mudahan kedepannya ada lah Pak. Iya kan, mana tahu ada donatur kan nyumbang motor ke kalian seperti chip film Dono kan. Iya. Mana tahu kan pakai radio kan. Iya betul. Ada mungkin dialer sepeda motor di Jakarta atau di Aceh yang simpati sama kalian, dia sumbangnya motor kan gitu kan. Iya betul. Nah, gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan wah ke depan setelah mendengar dari podcast ini adalah donatur yang mau masuk ERPA untuk nyumbang radio juga Pak ya. Ya mudah-mudahan, ini kan penting komunikasi ya. Iya betul. Jadi untuk bisa tahu nyampe nya gimana tuh? Kan ini dalam on the road terus kan. Jadi perbatasannya gimana? Memang udah nunggu di situ. Setelah terima pengawalan itu loh maksud saya. Kalau serah terima pengawalan enggak sih Pak, dari antar wilayah enggak. Jadi kita juga ada grup WhatsApp untuk seluruh driver di Aceh. Jadi kita juga koordinasi dari driver ketika mereka mau berangkat rujukan, mereka udah kabarin dengan tujuan kemana. Nah, nanti status pasiennya gimana? Apa memang tingkat 1, 2 atau 3? Tingkat 1 itu apa? Tingkat 1 itu emang udah emergensi kan. Emergensi. Tingkat 2 masih sedang. Tingkat 3 udah biasa aja. Biasa aja. Bagi pasien yang meninggal dunia itu masuk kategori berapa? Kan ada juga ngawal mayat ya. Iya. Itu masuk kategori VVIP. orang meninggal. Apa kendala yang kalian hadapi selama ini? Kendalanya mungkin itulah Pak, yang seperti yang pertama kita sampaikan tadi, kepekaan masyarakat di Aceh khususnya ini masih sangat kurang ya? Tentang kendaraan-kendaraan yang bersifatnya emergensi dan mempunyai prioritas. Itulah kendala yang masih sangat kita hadapi di lapangan. Ketika kita mau buka jalan, masih ada mobil-mobil yang membandel, nggak mau geser. Atau karena mereka tahu ini adalah petugas partikulir atau petugas swasta kan, sehingga dianggap ini kan kalau polisi kan langsung minggir gitu ya. Padahal prosedurnya begitu mendengar sirene ambulan siapapun dia harus memberi jalan gitu kan. Betul. Nah ini kan kadang-kadang kalian juga berteriak kan, woi minggir gitu kan. Ada yang membuat orang kadang-kadang melawan nggak? Misalnya, woi apa kok marah-marah gitu, ada? Kalau yang makian, cacian itu udah sering kita alami Pak. Walaupun nanti kita nggak teriak, cuma kita klakson secara biasa doang. Ketika mereka nggak mau geser, kita minta bantu untuk geser. Itu adalah yang makian-makian yang mereka keluarkan. Itu memang udah jadi makanan sehari-hari lah kita bilang Pak, udah kebal gitu. Pengalaman saya ketika misalnya jalan dari Lok Semawe ke Banda Aceh, tiba-tiba di jalan misalnya kita sudah hidupin lampu sen, lalu ada orang pakai motor. Ciri khas orang Aceh kan bangga dia diangkat kaki, kayak gitu kan, ya kan, waktu berlawanan kan, itu dia bilang sama kawannya ngengkek, aku baki, itu ada nggak kalian hadapi itu? Kalau yang itu, alhamdulillah untuk kita sendiri nggak pernah melakukannya. Nggak, bukan kalian. Kalau maksudnya yang dari masyarakat pun sendiri, umpamanya dari komunitas-komunitas motor ataupun yang naik-naik motor, mereka tidak pernah mengacungkan kakinya ketika pernah ya. Artinya sudah mulai paham ya. Iya. Cuma tata cara etika di jalanan aja yang masih jadi kendala ya. Betul. Masih belum paham. Mungkin tadi surat izin mengemudinya juga nembak kali ya. Iya, mungkin gitu Pak. Nanti mudah-mudahan kita suruh tertibkan ini SIM nembak ini kan. Nah, selain dari teman-teman sendiri, selama ini ada nggak donatur di luar komunitas kalian yang membantu gitu? Kalau untuk donatur sendiri belum ada untuk sampai saat ini Pak. Belum ada ya. Memang Tapi dari jaraknya juga tidak begitu jauh ya. Paling kalau Banda Aceh biasa ngambilnya di mana tuh? Kalau kita dari Banda Aceh, kalau dari lintas timur kita stay-nya di Lambaru Pak. Lambaru. Lambaru sampai ke rumah sakit tujuan. Kalau dari lintas barat itu ada di Simpang Rima. Simpang Rima. Baru nanti ke tujuannya kemana? Gitu. Gitu ya. Jadi artinya juga tidak begitu inilah ya, lebih jauh ya. Sekali ngawal itu sampai berapa?
Kalau untuk pengawalan jumlah anggotanya Ah, Pak ah. ya? Jumlah anggotanya maksimal kita 5 unit. 5 unit. 3 unit di depan, 2 unit di belakang. Oh, Itu ya. maksimalnya. Formasinya Udah diatur semua sih, udah Pak. diatur ya, seperti pengawal presiden aja gitu ya, pas pampres tuh ya. Biar lebih tertib aja kayak gitu. Jadi Pak. formasinya 2-3 gitu ya. 2 di depan, Dua di belakang, 3 di depan. 3 di depan, 3 ya. Jadi 2. Jadi di belakang 2 ini baru mobil ambulan gitu ya. Iya. Betul. Koordinasi dengan supir ambulannya gimana? Kita koordinasinya melalui grup WhatsApp juga. Oh, Pak. grup WhatsApp. Ada seluruh driver seluruh Aceh udah ada di grup WhatsApp kita juga. Driver ambulan. Driver Oh, gitu. Jadi bukan order dari keluarga pasien nggak? bukan, Pak. Misalnya ada dari Aceh Besar misalnya. Iya, betul. Untuk bisa tahu kalian mengawal itu dari supir ambulan itu. Iya, dari sopir ambulan. Mereka nanti ketika mereka mau rujukan, mereka kabarin di grup WhatsApp. Nah, ketika mereka kabarin, oke, posisinya di mana, nanti baru kami stay. Gitu. Nah, jam tugasnya 24 jam atau gimana? Kalau dibilang jam tugasnya nggak 24 jam juga sih Pak kan, karena kita juga ada kesibukan masing-masing. Dari kawan-kawan ada yang harus kerja kayak gitu, ada yang kuliah kayak gitu. Ketika mereka ada waktu kebanyakan sih malam. Malam ya. Tadi waktu saya balik kemari juga saya lihat ada ambulan yang dikawal juga gitu. Oh, gitu. Itu juga kebetulan lagi duduk-duduk di depan juga tadi kan. Kami lihat ambulannya, itulah dari driver mungkin nggak ada koordinasi juga, mungkin status pasien aman, makanya mereka tidak minta bantu untuk pengawalan. Jadi biasanya dimulai dari jam berapa? Rata-rata sih kalau bulan puasa ini kebanyakan mereka yang stay dari sore Pak, karena Sore. kan karena padat itu Pak kan. Sore sampai Sampai jam 12 malam jam ada. 12 malam. Kalau di luar puasa? Di luar puasa nanti ada yang dari siang maghrib, ada yang sore. Nggak nentu juga sih. Nggak tentu. Jadi biasanya memang lebih setelah pasca tugas ya. Iya, betul. Mungkin ada yang kuliah kayak tadi ya, ada yang kerja ya. Nggak ada misalnya kamu udah berkeluarga belum, Boy? Belum Pak. Oh, belum ya. Bagi kawan-kawan yang udah berkeluarga, ada nggak dikomplain sama istrinya? Alhamdulillah untuk saat ini belum kita dengar juga sih Pak komplainan dari Atau- istrinya. Mungkin karena mereka udah paham juga gimana dengan tugas mulia yang dilakukan sama suaminya. Mereka udah Atau kalau ada komplain dia nggak berani kasih tahu. Karena di Banda Aceh juga udah banyak juga ada juga perkumpulan STI kan, suami takut istri. Kamu STP apa kan? Kamu PTP pria takut pasangan gitu. Nah, apa yang membuat hal yang menyenangkan? Yang menyenangkan itu yang pertama, kalau saya pribadi nih Pak ya, kalau saya pribadi merasa bahagia, senang ketika pasien itu bisa lebih cepat sampai ke tujuan, ke rumah sakit dan bisa ditangani terus sama dokter di rumah sakit. Itu ada apa namanya, kepuasan pribadi dalam hati ketika kita bisa menolong orang. Karena pernah juga kejadian ketika lagi kita ngawal tiba-tiba pasien itu nggak tertolong, meninggalnya di jalan. Itu karena rasa kesedihan kita. Jadi sampai di rumah sakit selesailah tugas kalian. Iya Pak. Begitu ambulan berdiri di UGD, balik kanan selesai. Ya, ketika ambulan udah sampai, paling kita cuma ngambil laporan aja. Laporan bahwasanya kita udah mengawal ambulan ini dari ini kayak gitu. Terus laporan itu dibawa kemana? Kita naikkan cuma di Instagram. Sebagai arsipan kita lah Pak. Arsipan. Nah, ini kan Banda Aceh kan sekian lama jumlah kendaraan bertambah. Iya, betul. Ruas jalan menjadi sempit. Selain memang dipenuhi oleh kendaraan roda 4, roda 2, penjual-penjual kaki lima juga kurang tertib ya. Ada nggak usulan kalian misalnya kepada Kapolda atau Dirlantas Polda Aceh untuk membuat jalur khusus gitu? Misalnya untuk masuk Banda Aceh itu jalurnya dari jembatan Pango, mutar, kemudian lurus, ambil Nyak Makam, putar PMI. Itu zona yang memang tidak boleh diganggu. Sebab saya lihat ada juga yang ini kan kalau dari pantai barat, dari mana? Ini mungkin sekedar usulan kalian sehingga untuk mobil-mobil ambulan seperti ini dia sudah punya jalur khusus gitu kan? Ada nggak usulan? Kalau usulan sendiri belum ada. Mungkin kalau harapan ada lah Pak ya kan. Harapan kami sangat besar. Apalagi sama pemerintah Aceh khususnya, kami pengen RP ini dijadikan salah satu wadah dalam hal pengawalan kendaraan emergensi. Itu harapan yang sangat besar. Artinya apa? Ada satu badan koordinasi itu ya. Iya, Kalau nggak salah saya itu di bawah
BPBA, tapi itu khusus untuk penanggulangan bencana. Mungkin kalian bisa jadi subordinat dari PMI gitu ya. Ya PMI mungkin ya. Untuk lokal bisa ya, jadi konstituennya PMI gitu ya. Tapi jangan udah di bawah PMI tiba-tiba enggak pernah donor lah. Rencananya sih jangan di bawah wadah yang lain sih Pak ya kan. Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ya, cantolannya di mana gitu. Misalnya gini, ini kan biasanya organisasi ini kalau berdiri sendiri dia tetap ada induknya. Nah, ini kan kalau pemerintah nanti bermurah hati, kemudian ini organisasi menjadi besar, lalu kan kalau ada bantuan ini kan prosesnya panjang. Tidak cukup dengan akte. Ya kan harus ada struktur, kemudian harus ada kantor. Ya, misalnya KONI. KONI itu yang mengelola olahraga pramuka, dia di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, mungkin kalian langsung di bawah Kesbangpol gitu kan. Iya, betul. Mungkin Ada nggak untuk bergeser atau menambah kegiatan, misalnya selain daripada mengawal ini, mungkin juga ada soal-soal bencana mungkin? Alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan bencana kita juga ada turun langsung Pak ya. Contoh ada yang korban-korban tenggelam, yang banyak kasus-kasus yang terjadi di pantai. Alhamdulillah anggota kita juga terjun ke lapangan juga. Terjun untuk ngapain? Berenang? Untuk bantu evakuasi. Oh, bukan cari mayat? Bukan. Ada yang nggak bisa berenang. Kita bantu evakuasi nanti ya kan. Mungkin nanti dari siap evakuasi untuk keadaan darurat mereka juga bantu ngawal. Untuk ngawal. Ini semuanya laki-laki ya? Alhamdulillah kita juga ada perempuannya. Oh, ada perempuan juga? Perempuan tangguh gitu. Oh, perempuan tangguh. Dia nyetir juga sini? Iya, bawa sepeda motor juga? Iya, mereka juga bawa sepeda motor karena syarat utama kita masuk di sini juga harus bisa mengendarai sepeda motor kan. Dari mana itu yang anggota perempuan? Alhamdulillah mereka ada di Kutaraja sendiri di Banda Aceh sini. Berapa orang itu? Di Banda Aceh kita ada 2 orang. 2 orang yang namanya Serikandi Erpa. Kemudian ada 1 orang di wilayah Pasai. Oh gitu. Pasai ada 1 orang. Apa enggak coba rekrut misalnya orang-orang Gojek gitu kan? Setelah dia ngojek kan bisa bantu sambil bantu buka ekskor gitu. Jadi sambil bekerja juga menolong sesama gitu ya. Tapi ini menarik, sebuah kreativitas ya di tahun ini. Ide dasarnya di mana sih? Kan nggak mungkin dia muncul tiba-tiba, pasti kan ada melihat di sana, ada melihat di sini gitu kan. Ya mungkin dari mereka duduk-duduk, istilahnya lagi duduk-duduk prihatin dengan lihat lewat ambulan nggak dikasih jalan, timbullah ide dari kawan-kawan kayaknya kita harus bantu untuk ngawal ini. Makanya kemudian terbentuklah namanya ERPA ini. ERPA. Ini strukturnya otonom di masing kabupaten kota atau ada induknya di provinsi? Kita ada induknya di provinsi. Induk provinsi. Apa namanya? Pengurus provinsi gitu? Pengurus DPP. Oh, DPP, Dewan Pengurus Pusat. Iya, Dewan Pengurus Pusat. ERPA ya, Emergency Relawan Patwal Aceh gitu ya. Iya, betul. Ketua di sini Boy. Ketuanya ada Budi Gianto namanya Pak. Oh, Budi Gianto. Kebetulan saya sebagai sekretaris dari DPP. Oh, sekretaris DPP. Iya. Jadi setiap pengurusnya berapa tahun sekali? Untuk kepengurusannya setiap 2 tahun sekali Pak. Ganti ya. Ganti. Jadi buat lagi kongres tuh ya. Ada kongres. Buat musyawarah ya. Luar biasa ini. Lama-lama bisa jadi partai politik nih. Partai ERPA namanya kan. Kita hindarilah Pak, namanya bermain dari partai politik. Oh gitu ya. Tapi kalau diajak oke-oke juga gitu. Janganlah Pak. Oh jangan ya. Dari namanya politik. Ya, politik. Kalau dikasih pokir sama partai politik kan? Janganlah. Oh jangan. Tetap nggak mau ya. Menarik nih ya. Sahabat sisi lain, mereka tidak mau berkecimpung di politik. Tapi kalau ada keluarga orang politik ya dibantu juga kan? Iya, tetap kita bantu juga. Nah, ada nggak apresiasi dari pimpinan-pimpinan daerah? Katakanlah bupati misalnya di daerah, wali kota gitu. Kebetulan tahun kemarin kita juga dapat penghargaan sertifikat dari Ombudsman ya, yang Ombudsman di Pango. Dapat sertifikat juga dari mereka. Salah satu kita bilangnya organisasi yang berpengaruh waktu keadaan COVID ini. Karena kan kita juga selalu aktif dalam hal pengawalan walaupun dalam keadaan COVID gitu ya. Kantornya di mana di sini? Kampung Laksana Pak. Kampung Laksana, Kampung rumah, Laksana, toko. Ada rumah di situ. Itu kontrak juga ya? Kebetulan ada milik anggota. Milik dari pembina kita. Pembinanya siapa sih? Pembinanya yang kita ada 2 orang. Yang pertama Bapak Abdullah Sani. Yang kedua dari Pak Altazaini.
Dua-duanya bukan orang politik. Dua-duanya bukan dari orang. Jangan-jangan kalian nggak mau berpolitik, tiba-tiba peminatnya orang politik, ya sama aja kan. Ya mudah-mudahan lah kalian bisa lebih independen, ya terus berkiprah, tapi menjaga hati-hati, kewaspadaan tentu penting ya. Jangan misalnya nanti kalian mengawal jenazah karena nggak hati-hati, sebaliknya kalian pula yang diantar. Jadi mengawal orang tiba-tiba kita dikawal kan. Walaupun itu yang namanya langkah rezeki, pertemuan maut itu bukan urusan kita, tapi semuanya itu ada nawa itu. Sebab Tuhan tidak pernah tidur. Mudah-mudahan amal ibadah kalian, peran kalian tercatat menjadi sesuatu hal yang positif. Amin. Ya. Terima kasih Mbak Haki atas kehadiran bersama kawan-kawan. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami. Terkesan memang biasa, sederhana, atau bahkan nyaris tidak terfikirkan atau tidak mendapat perhatian khusus dari warga kota di Aceh ini. Tapi peran mereka itu diam-diam memang sangat menentukan dan besar. Sebenarnya kami ingin wawancara. Ini di studio kami ada 4 orang, tapi nggak mungkin saya jejerkan di sini 4-4, apalagi dalam masa pandemi COVID. Mereka udah sepakat tadi Mbak Haki, jadi Mbak Haki aja. Saya kira dukungan kita sebagai warga masyarakat, mereka tidak mengharapkan bantuan dalam bentuk keuangan ataupun dalam bentuk kendaraan. Yang mereka harapkan adalah kesadaran kita sebagai warga kota, bahwa ketika mereka melintas mengawal ambulan, berilah sedikit penghargaan, berilah sedikit pengertian bahwa apa yang mereka lakukan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan publik. Mudah-mudahan kerja keras mereka ini, kerja ikhlas mereka ini akan terus berlanjut dan memberikan yang terbaik buat Aceh. Sekali lagi terima kasih sahabat Sisi Lain, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.